Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah di mana kisah ini diceritakan oleh seorang murid. Pada waktu itu dia bertanya kepada Hasan al-Basri, "Wahai Hasan al-Basri, saya itu sudah berniat untuk bangun di sepertiga malam. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan air untuk saya jadikan berwudu sehingga memudahkan saya untuk melaksanakan qiyamul lail. Tapi persoalannya adalah saya tidak mampu untuk bangun di sepertiga malam sehingga saya tidak bisa melaksanakan sholat tahajud." Lalu apa jawaban Hasan al-Basri? "Engkau tidak bisa bangun di sepertiga malam dikarenakan dosa yang telah engkau lakukan di pagi hari maupun di siang hari. Sehingga dosa yang engkau kerjakan itulah yang menjadikan dirimu susah untuk bangun di sepertiga malam." Sufyan ats-Tsauri, seorang tokoh tasawuf, dia juga menyampaikan bahwa dirinya telah rugi selama 5 bulan karena 5 bulan itu ia meninggalkan sholat tahajud. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika ia berjalan, kemudian ia melihat ada seorang pemuda yang berdoa sambil meneteskan air mata. Kemudian dalam hati Sufyan ats-Tsauri, ia berprasangka bahwa pemuda ini telah lihat. Kalau kita cermati dari dua kisah ini, yang pertama, orang susah untuk bangun di sepertiga malam dikarenakan dosa yang menghalangi dirinya. Yang kedua, bahkan sifat atau prasangka buruk kita terhadap sesama saudara kita ini juga mampu menghalangi kita untuk bangun di sepertiga malam. Alangkah ruginya kita sebagai manusia kalau kita menyia-nyiakan waktu dan tidak mampu untuk bangun di sepertiga malam. Padahal kalau kita lihat gambaran atau penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke dunia di waktu sepertiga malam. Kemudian kalau ada seorang hamba yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni hamba tersebut. Dan kalaupun ada seorang hamba yang meminta untuk dipenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengabulkan segala apa yang ia minta. Dan kalau ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan ijabah doa itu. Ini kan 3 poin penting yang sangat luar biasa. Ketika orang mau melaksanakan sholat tahajud, Allah akan mudahkan segala urusan hidupnya ketika ia ada di dunia. Jangankan kita sebagai manusia biasa yang tak lepas dari dosa, Rasulullah itu berusaha penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Aisyah. Ia berkata, "Kana nabiyyu yaqumu minal laili hatta tanfatira qadamahu." Bahwa baginda Rasulullah itu berdiri di sepertiga malam sampai ia bengkak telapak kakinya. Kemudian Aisyah berkata, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? "Laqad ghufira laka min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhara." Padahal sungguh telah diampuni dosamu yang telah lalu dan bahkan yang akan datang. Tapi kenapa engkau melakukan sholat qiyamul lail sampai telapak kaki ini bengkak? Ini sebuah pernyataan yang diajukan Aisyah kepada Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah mendengar pertanyaan itu, Rasulullah menjawab,
Afala akunu abdan syakur. Apakah tidak boleh saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Ini kan jawaban yang luar biasa yang ditampilkan, yang disajikan, yang dicontohkan Rasulullah kepada kita semua. Kita bisa mencerna bahwa Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, dosanya yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Bahkan dosa yang akan datang itu selalu mengerjakan sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ingin masuk dalam surga Firdaus, kemudian tanpa hisab, kemudian hidup di dunia dengan keadaan bahagia. Seluruh kebutuhan kita ingin Allah penuhi. Kita ingin dipandang oleh manusia, kita ingin terhormat dan sebagainya. Tapi kita melupakan qiyamul lail. Kita sering meninggalkan qiyamul lail. Perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa ada hadis yang berbunyi afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrul muharram wa afdhalus sholati ba'da al-faridati sholatul lail. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu qiyamul lail. Hadis ini menggambarkan dengan jelas bahwa begitu istimewanya qiyamul lail, begitu punya kelebihan qiyamul lail, sehingga Nabi Muhammad menyampaikan hal ini. Alangkah ruginya kita sebagai manusia kalau sampai meninggalkan momentum ini, kemudian kita lebih dekat dengan Tuhan dan meminta segala kebutuhan yang ingin kita miliki. Jadi ini sebagai solusi kepada kita agar kita menjalankan qiyamul lail dan mampu menyelesaikan segala persoalan hidup dengan kunci qiyamul lail. Terakhir dari saya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini memberikan solusi agar kita bisa bangun di sepertiga malam. Dengan apa? Yaitu dengan mengurangi porsi kita makan. Karena dalam surat Al-Dhariyat ayat 17 Allah itu berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Jadi para salafus soleh, para Rasulullah, kemudian sahabat Rasulullah itu selalu menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Kemudian mereka tidurnya selalu miring ke sebelah kanan, karena jantung itu adanya di sebelah kiri. Kalau kita tidur di sebelah kiri atau miring ke sebelah kiri, maka tidur itu akan terlalu lelap sehingga menyusahkan kita untuk bangun di sepertiga malam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum